Gadis-gadis di desa kami punya kebiasaan aneh yang sama. Sejak kecil, mereka suka mandi bersama ular, merasakan sensasi indah ular yang meliuk di tubuh mereka. Bahkan, beberapa ular memilih untuk menikahi seorang gadis. Gadis yang terpilih harus membuka kakinya, dan membiarkan ular masuk ke dalam tubuhnya. Ular ini disebut ular gunung. Ular gunung yang diberi makan oleh seorang wanita akan membawa keberuntungan bagi seluruh desa. Dan kakak perempuanku adalah gadis yang dipilih oleh ular. Saat dia mandi di mata air pegunungan, seekor ular besar berwarna putih muncul di air. Ular itu terus melingkari tubuh kakakku. Tubuhnya meliuk-liuk di dalam air. Tiba-tiba, ular itu melesat ke arah tubuh kakakku. Kakakku tampak seperti sudah siap. Dia membuka kakinya. Saat ular itu masuk ke dalam tubuh kakakku, wajah kakakku terlihat menikmati. Rona merah di wajahnya belum hilang. Saat dia memintaku memanggil tetua desa untuk menyaksikan, aku melihat air di mata air pegunungan yang perlahan memerah. Dengan terbata-bata aku berkata, "Kak, bagaimana kalau aku panggilkan dokter dulu? Pasti sakit sekali, kan?" Tanpa disangka, kakakku keluar dari air dan menamparkan wajahku. "Pelacur, kau iri padaku karena terpilih, ya? Cepat panggil semua orang desa." Aku memegangi wajahku yang mulai membengkak. Air mata menggenang di mataku. Aku berlari pulang dan memberitahu ibuku. Saat ibuku mendengar kabar bahwa kakakku terpilih, wajahnya berseri-seri. Dia langsung berlari menuju mata air pegunungan di belakang bukit. Ibuku menoleh ke arahku. Senyum di wajahnya memudar, dan menendang perutku. "Dasar anak tak berguna, lihat kakakmu. Betapa beruntungnya dia, bisa ditiduri ular gunung. Keluarga kita akan kaya raya." Aku ditendang hingga mulutku berdarah. Tapi ibuku belum puas. Setelah ibuku pergi, aku memanggil orang-orang terpandang di desa. Saat itu, semua orang desa yang mendengar kabar itu datang. Tetua desa berdiri di depan dengan tongkatnya. Semua penduduk desa menunggu tetua desa berbicara. Tetua desa menatap kakakku dengan mata keruh. Lalu dia menyuruh seseorang memeriksa kakakku. "Nenek, kau periksa." Nenek yang dimaksud tetua desa adalah istrinya, Nenek Sihir. Nenek Sihir adalah dukun desa. Salah satu mata Nenek Sihir buta, berwarna putih keruh. Konon, saat muda dia bertarung dengan ular gunung, dan kehilangan satu matanya. Nenek Sihir berjalan ke samping kakakku, dan membungkuk untuk melihat ke dalam air. Air di mata air itu jernih. Tiba-tiba, Nenek Sihir menjerit. Ular gunung masuk ke dalam tubuhnya, menyehatkan dan memberi energi. Desa kita diberkati. Ular itu menggeliat di perut kakakku, memancarkan cahaya putih redup. Tidak diragukan lagi, itu adalah ular gunung yang suci. Tetua desa memerintahkan orang-orang untuk segera membawa kakakku pulang, dan melayaninya dengan baik. Mata para pria di desa berbinar-binar, tersenyum menatap kakakku. Para wanita lain iri pada kakakku hingga mata mereka memerah. Mereka juga mandi di mata air setiap hari, berharap ular gunung juga masuk ke dalam tubuh mereka, dan mereka bisa mendapatkan perlakuan terbaik di desa. Kakakku berbaring di tempat tidur wol domba setiap hari, diberi makan dan minum yang enak. Ibu saya, untuk meningkatkan energi yin kakak saya, sesekali memanggil beberapa pria untuk melayaninya. Membuat orang gatal, memelihara ular gunung membutuhkan waktu 7x7, 49 hari. Hari-hari itu hampir tiba, perut kakak saya membesar, rasanya seperti akan meledak. Ibu saya berlari kecil ke dalam rumah. Dia membuka kaki kakak saya, mengintip ke dalamnya, lalu mengintip lagi. Sudut mulutnya hampir menyentuh telinga. Hampir selesai, hampir selesai. Keluarga kita akan segera kaya. Tiba-tiba ibu saya menamparkan wajah saya. "Dasar bodoh, cepat panggil tetua besar." Lalu saya segera keluar untuk mencari tetua besar. Saya baru saja keluar rumah, ketika nenek dukun menarik saya ke sudut yang sepi. Nenek dukun mengamati saya dengan mata butanya. Saya buru-buru berkata, "Saya akan ke rumahmu. Tolong datang bersama tetua besar." "Apa?" Saya tergagap, berkata, Ular gunung, kan? Semua orang tahu bahwa yang memberkati kakak saya adalah ular gunung paling sakti." Nenek dukun menatap saya, menghela nafas panjang, dan menggelengkan kepalanya. "Anak bodoh, kau tidak merasa ada yang salah? Jika ular memasuki tubuh manusia, bagaimana orang itu bisa hidup?" Saya gemetar ketakutan mendengar kata-kata nenek dukun. Memikirkannya kembali, wanita-wanita di desa yang dimasuki ular gunung selama bertahun-tahun ini tampaknya telah menghilang. Memikirkan hal ini, saya mengkhawatirkan kakak saya. "Nenek dukun, bagaimana dengan kakak saya?" Nenek dukun melihat sekeliling. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, dia menarik saya lebih dekat. "Malam ini, bawa kakakmu ke kolam mata air gunung. Ingat, jangan beritahu siapapun bahwa kau telah bertemu denganku." Setelah mengatakan itu, nenek dukun melihat sekeliling dengan gelisah. Dia pergi dengan panik, sepertinya menghindari sesuatu. Saya tertegun sejenak, lalu melanjutkan perjalanan ke rumah tetua besar. Saat saya tiba, hari sudah hampir gelap. Banyak pemuda desa berdiri di dekat pintu rumah tetua besar. Tetua besar mengatakan sesuatu. Saya melewati para pria itu dan memasuki rumah tetua besar. Tetua besar sedang mengerutkan kening dan mondar-mandir di halaman.
Saat melihat saya datang, dia berhenti. Saya memberitahu tetua besar bahwa kakak saya hampir siap. Tetua besar tampak sangat gembira. Sudut mulutnya hampir menyentuh telinga. Kemudian, tetua besar menanyakan sebuah pertanyaan yang mengejutkan saya. Apakah nenek dukun menemuimu? Nada suara tetua besar tiba-tiba menjadi dingin. Dia berjalan ke arah saya dengan tongkatnya. Matanya menatap saya tajam. Saya tergagap dan tidak berani berbicara. Tetua besar mendekat ke telinga saya. Nenek dukunmu ingin menyakitimu. Sejak kecil, nenek dukun selalu baik kepada saya. Bagaimana mungkin dia menyakiti saya? Melihat saya tidak percaya, tetua besar menceritakan kisah nenek dukun. Nenek dukun dulunya adalah wanita ular gunung generasi pertama di desa. Tetapi nenek dukun memiliki kepribadian yang keras. Dia tidak setuju membiarkan ular masuk ke vaginanya. Ular gunung itu juga keras kepala. Siapapun yang ditargetkannya tidak dapat diubah. Dan ia berencana untuk menyelinap masuk di tengah malam. Tapi nenek Swan ahli ilmu sihir. Ular itu ingin masuk tapi tidak bisa. Karena marah, ia membutakan satu mata nenek Swan. Sejak saat itu, nenek Swan dan ular gunung itu bermusuhan. Nenek Swan itu orang yang egois. Dan menolak permintaan ular gunung. Dia mencarimu pasti karena ingin melihat ular gunung muncul. Dia ingin balas dendam. Kalau kau percaya padanya, kau akan jatuh ke dalam perangkapnya. Nanti, kau dan kakakmu akan dihancurkan olehnya. Kata-kata tetua besar membuatku semakin gelisah. Aku bahkan lupa bagaimana aku bisa pulang bersama tetua besar. Ibuku berlari kecil menyambut kami. Yuer hampir siap. Tetua besar, cepatlah periksa dia. Tetua besar bergegas ke pintu kakakku. Saat itu, pintu kakakku tertutup rapat. Terdengar arangan kesakitan dari dalam kamarnya. Bahkan terdengar suara pria dari kamar kakakku. Tetua besar berhenti. Wajahnya langsung memerah. Dia menunggu di luar sebentar lalu masuk. Saat masuk, dia melihat kakakku tanpa busana. Hanya ditutupi selembar spray tipis. Buku tanpa basa-basi membuka spray itu. Kakakku menjerit. Pupil matanya yang tadinya kosong langsung menyempit. Pupil vertikal. Saat itu, tetua besar berseru dengan gembira. Putrimu benar-benar hampir siap. Cepat, ke gunung belakang. Tetua besar membawa semua pria di desa ke gunung belakang. Katanya ular gunung akan memberikan hadiah pertama. Ibuku meninggalkanku sendirian di rumah untuk menjaga kakakku. Dia menyuruhku untuk mengawasi kakakku. Awalnya, kakakku hanya berbaring diam di tepi tempat tidur, membungkus tubuhnya dengan spray. Tapi dari dalam spray, terdengar suara mendesis. Aku perlahan-lahan berjalan ke tempat tidur kakakku. Ingin tahu suara apa itu. Tak disangka, begitu aku mendekat, kakakku tiba-tiba keluar. Matanya merah darah saat dia merayap di lantai. Seperti ular, sesekali menjulurkan lidahnya. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Dan bagian bawah tubuhnya terus mengeluarkan darah merah segar, membasahi seluruh lantai. Aku menangis karena sedih. Apakah kakakku akan? Aku tidak mau kehilangan kakakku. Aku memeluk tubuh bagian atas kakakku dan terus menangis. Kakakku menatapku dengan pandangan kosong, dan berusaha keras untuk bersuara. Gunung, mata air, kolam. Mungkinkah kolam mata air di gunung bisa menyelamatkan kakakku? Sepertinya semua yang dikatakan nenek itu benar. Aku menggendong kakakku ke kolam mata air di gunung. Aku takut membuang waktu sedikit pun. Tapi aku tidak melihat. Kakakku tersenyum di belakangku. Sesampainya di kolam mata air, aku memanggil nenek Swan dengan suara pelan. Tapi aku memanggilnya lama sekali dan dia tidak muncul. Kakakku menarik bajuku, dan memberi isyarat agar aku menurunkannya. Begitu aku menurunkan kakakku, dia langsung merayap ke kolam mata air dengan cepat. Dalam sekejap mata, kakak tiba-tiba menghilang dari air. Sekeras apapun aku memanggilnya, kakak tidak menjawab. Aku sangat khawatir dengan keselamatannya. Aku segera melangkah ke dalam air. Perlahan-lahan aku berjalan dari tepi kolam ke arah tengah. Hari sudah benar-benar gelap. Aku hanya bisa mengandalkan sedikit cahaya bulan untuk mencari sosok kakak di dalam air. Kakak, kau di mana? Suaraku bergema di pegunungan di sekitar mata air. Kakak tidak menjawabku. Aku menahan napas dan melangkah setahap demi setahap menuju tengah mata air. Semakin dekat, semakin jelas terlihat. Sepertinya ada bayangan hitam di tengah mata air. Pasti kakak. Aku bergegas ke sana. Saat aku sampai di tengah air, aku mendengar suara nenek dukun yang cemas. Bahaya, jangan ke sana. Tapi kakiku sudah tidak bisa dikendalikan. Sepertinya aku ditarik sesuatu ke dalam air. Aku berusaha keras untuk berenang, tapi tidak berhasil. Lalu, aku merasakan sesuatu melilit tubuhku. Rasanya dingin dan sangat licin. Aku mengerahkan seluruh tenagaku untuk segera melarikan diri dari tempat ini. Tapi semakin aku berontak, semakin erat aku ditekan. Aku memaksa diri untuk membuka mata di dalam air. Dengan bantuan cahaya bulan, aku mencoba melihat apa itu. Tapi saat aku membuka mata, aku terlalu takut untuk mengeluarkan suara. Yang kulihat bukanlah orang lain, melainkan kakakku. Kakakku mengambang di air dengan rambut terurai. Matanya merah menyala vertikal, dan di dalam perutnya yang membuncit, ada seekor ular putih sebesar lengan. Saat itu, air dipenuhi ular.
Semuanya mendesis dan berenang ke arahku. Aku ingin memanggil namanya, tapi di dalam air, ku tidak bisa mengeluarkan suara. Kakak menekan kakiku dengan kuat, dan membuka mulutnya lebar-lebar seolah ingin memakanku. Saat aku berpikir aku akan mati, tiba-tiba muncul sepasang tangan di dalam air. Tangan itu milik nenek dukun. Dia menarikku kembali ke tepi. Aku memuntahkan air mata air dengan napas tersengal-sengal. Wajahku memerah karena tersedak. Saat aku berpikir aku sudah aman, nenek dukun tiba-tiba tertawa. Dengan suara menyeramkan, dia berkata, "Kau takkan bisa lari." Nenek dukun mengayunkan pisau ke arahku. Sangat cepat, aku tidak bisa menghindar. Tapi sedetik kemudian, terdengar jeritan melengking di sampingku. Aku segera menoleh. Pisau nenek dukun tertancap di kaki kakak yang terbaring di belakangku. Kakak sudah bangkit dari tanah. Dia berjalan perlahan menuju nenek dukun. Nenek dukun tampak ketakutan dan mundur beberapa langkah. Kakak terus mendekat. "Kakak, jangan." Aku menangis dan memanggil kakak. Takut dia membunuh nenek dukun. Sepertinya kakak mengerti apa yang kukatakan. Dia benar-benar berhenti. Perlahan, dia menoleh ke arahku. Matanya sekarang bukan lagi pupil vertikal, melainkan kembali normal. "Xiao Tong." Kakak memiringkan kepalanya dan memanggil namaku. Aku mengangguk untuk memberitahu kakak bahwa aku adalah Xiao Tong. Sejak mandi di mata air pegunungan, sifat kakak berubah drastis. Seperti orang yang berbeda, aku membuka tanganku dan berjalan selangkah demi selangkah menuju kakak. Ingin memeluknya, kakak seperti dikendalikan oleh sesuatu. Tapi dia tetap berjalan ke arahku dan ingin memelukku. Tapi yang tak pernah kuduga, saat kakak memelukku, darahku menyembur keluar. Kakak ingin membunuhku. Aku menatap kakak dengan tak percaya. "Kenapa?" Kakak tertawa terbahak-bahak. "Kenapa? Kau pikir kau bisa merebut kasih sayang ular gunung dariku?" Aku memegang perutku yang ditusuk kakak, dan langsung jatuh ke tanah. Kakak menatapku yang sekarat, dan air mata keluar dari sudut matanya saat dia tertawa. Tiba-tiba, tepuk tangan terdengar bersamaan dengan tawa kakak. Aku terbaring di tanah dan melihat banyak orang tiba-tiba datang ke mata air pegunungan. Yang memimpin adalah tetua besar. Yang lainnya adalah para pria desa. Mereka menonton kami seperti menonton pertunjukan. Pengikut Lao Liu berkata dengan angkuh. "Tetua besar benar, membiarkan mereka saling bunuh. Lalu kita tangkap." Langkah yang brilian. Setelah tetua besar memerintahkan orang untuk menangkap Nenek Xuan, sekelompok pria mengepung kakakku. Pria-pria ini tampak kelaparan, seolah ingin menelan kakakku hidup-hidup. Tetua besar berdeham, dan berkata kepada para pria, "Cukup, setelah urusan selesai, dia akan kuberikan pada kalian. Tidakkah kalian lihat ada masalah?" Bawa Xiao Tong, putri kedua keluarga Wang, ke atas batu. Karena kehilangan banyak darah, aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi, dan diangkat oleh beberapa pria ke atas batu. Tetua besar perlahan berjalan ke arahku, mengangkat bajuku dan memeriksa perutku yang tertusuk. Pengikut Lao Liu mendekati tetua besar dan berbisik, "Gadis ini masih bisa diganti, kan?" Tetua besar menunjukku. "Belum tembus, dia saja. Lakukan sekarang juga." Kakakku seperti mendengar berita buruk, dan menerjang tetua besar. "Tidak, tidak boleh Xiao Tong. Dia akan segera mati. Dia tidak bisa." Pengikut Lao Liu menendang kakakku. "Keputusan tetua besar. Mana kau bisa membantah? Barangmu itu sudah waktunya diganti. Jangan kau pikir kau bisa memonopoli. Bawa dia juga ke atas batu." Sesuai perintah tetua besar, pengikut Lao Liu dengan cepat menahan kakakku dan membawanya ke sampingku. Kakakku terus meronta, matanya kembali memerah. Pengikut itu memanggil beberapa pria lagi dan menunjukku, "Lepaskan semua pakaiannya. Sebentar lagi ular gunung akan masuk." Saat tangan-tangan pria itu menyentuhku, mata kakak langsung berubah menjadi vertikal. Dengan mata merah, dia berteriak dan mencabik-cabik pria yang menekannya. Darah muncrat kemana-mana. "Tetua besar, jalang ini berubah jadi ular. Kami tidak mau lagi." Para pria itu belum pernah melihat hal seperti ini. Mereka semua ketakutan dan mencoba melarikan diri. Tetua besar melihat ada yang tidak beres, dan berkata kepada para pria di desa, "Takut pada seorang wanita? Tangkap dia. Jika berhasil, kalian semua akan mendapat hadiah dari ular gunung." Setelah tetua besar berkata demikian, semangat para pria itu kembali berkobar. Mereka semua menerjang kakak. Lebih dari 10 pria dengan berani menerjang kakak. Aku berteriak. Di dasar mata air gunung penuh dengan emas dan permata. Para pria itu langsung kebingungan. Mereka semua melihat ke arah mata air gunung. Aku menahan rasa sakit dan melihat ke arah kakak. "Kakak, lari." Kakak memanfaatkan kesempatan ini dan langsung menuju ke arah tetua besar. Tetua besar meraih pakaian pengikutnya, Lao Liu, dan melindunginya di depannya. Tubuh Lao Liu langsung terkoyak oleh kakak. Sebelum meninggal, dia menatap tetua besar dengan kaget. Tetua besar berteriak, "Emas dan permata itu palsu. Jangan percaya omong kosong mereka." Saat itu, para pria itu menyadari ada yang tidak beres, dan bergegas melindungi tetua besar. Kakak berlari ke tempat Nenek Xuan berada, dan mengatakan sesuatu kepadanya. Saat para pria itu mencoba menangkapnya, dia melompat ke dalam mata air gunung. Nenek Xuan berdiri dengan gemetar.
dan menunjuk mata air gunung dengan ketakutan. Dia wanita ular. Ular gunung di dalam tubuhnya memberitahuku bahwa mata air gunung penuh dengan emas dan permata. Para pria itu berpikir, tempat yang didatangi ular gunung pastilah tempat yang bagus. Apalagi Nenek Swan juga berkata demikian. Mereka semua melompat ke dalam mata air gunung. Saat mereka melompat, air di mata air gunung langsung berubah menjadi merah darah. Tetua besar melihat ada yang tidak beres dan langsung mencoba melarikan diri. Aku merangkak dan memeluk erat kaki tetua besar. Dia mencoba melepaskanku, dan memukulku dengan tongkatnya, karena lukaku terlalu parah. Perlahan-lahan, aku kehilangan kesadaran. Aku bertahan sampai Nenek Swan menyelesaikan ritualnya. Saat Nenek Swan menyuruhku melepaskan, aku melepaskannya. Setelah aku melepaskan, anehnya, tetua besar tidak bisa bergerak. Nenek Swan berjalan ke arahnya, dan dengan penuh amarah, dia menusuk dada tetua besar. Tetua besar memuntahkan darah. Saat kau memaksaku untuk menikah denganmu, aku sudah bilang aku akan membunuhmu suatu hari nanti. Tidak kusangka hari itu akan datang begitu lama. Nenek Swan menusuk tubuh tetua besar berulang kali. Tusukan ini untuk gadis-gadis yang kau bunuh. Setelah itu, tetua besar menghembuskan napas terakhirnya. Namun, semuanya belum berakhir. Permukaan air di mata air gunung tampak seperti mendidih. Banyak gelembung merah kehitaman bermunculan. Sepertinya ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalamnya. Nenek Dukun, kakakku masih di dalam. Nenek Dukun mencegatku, tak mengizinkanku mencari kakakku. Saat itu, sepertinya ada sesuatu yang ingin keluar dari air. Entah sejak kapan, langit mendung dan menjadi gelap gulita. Nenek Dukun memegang bahuku, menatap mataku, dan berkata, jika ular gunung keluar, akan lebih banyak korban. Bantu nenek, kita lenyapkan dia bersama. Aku mengangguk dengan kuat. Nenek Dukun memberiku pedang kayu persik, dan menggantungkan batu hijau aneh di leherku. Dia menggenggam bubuk kuning dan menaburkannya di sekitar mata air pegunungan. Tak lama kemudian, suara aneh muncul dari air. Jelas ada sesuatu yang putih berenang keluar. Xiao Tong, lakukan seperti yang nenek ajarkan. Jangan takut. Begitu muncul, tusuk titik vitalnya. Batu di lehermu akan melindungimu dari bahaya. Aku mengangguk, memegang erat pedang kayu persik, dan menatap permukaan air dengan saksama. Tak lama, sesuatu muncul dari air, tapi saat aku melihatnya,